Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Pendanmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 16 Oktober 2022. Cuma ini konten kemarin Jumat ya, 14 Oktober 2022. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, jadi tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita masuk ke transaksi. Kemarin Jumat juga masih oke ya, 11,426 triliun. Cuman candlenya tidak oke, sangat strong tanpa perlawanan sama sekali. Low-nya pas di close, low-nya 6814, close-nya 6814. Jadi ya nggak ada perlawanan sama sekali. Disertai dengan pergerakan asing yang net sell dengan jumlah yang cukup besar. Totalnya 425 miliar, itu dominan di pasar reguler ya, 421 miliar. Sedangkan di pasar nego 4 miliar doang net sell-nya. Kalau kita lihat ke bursa, cuman Indonesia sendiri yang koreksi regional kemarin Jumat ya. Yang lain pada rebound, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura koreksi tipis. Cuman Indonesia koreksinya lumayan dalam. Dan kalau kita lihat sampai malam ini, bursa US pun koreksinya juga masih dalam. Jadi saya rasa masih belum kondusif untuk besok. Nanti kita bahas aja di analisa teknikal. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada United Tractor 155,3 miliar, Bank Mandiri 38,6 miliar, PTPA 20,5 miliar, Inco 18,9 miliar, Indi 7,6 miliar, Doit 6,6 miliar, SMGR 5,6 miliar, Mitratel 4,2 miliar, CBP 3,5 miliar, Film 2,4 miliar, UMPP 2 miliar, Arto 2 miliar, Indosat 1,9 miliar, Tepik 1,4 miliar, Enak 900 juta, dan Dharma 100 juta. Kita masuk ke saham-saham hijauan asing. Ada BBRI 355,1 miliar, BBCA 48,1 miliar, Astra 38,7 miliar, MDKA 29,8 miliar, Adaro 27,6 miliar, Tower 25,2 miliar, BBNI 15,2 miliar, Avia 15 miliar, Telkom 12,9 miliar, MTEK 9,3 miliar, S Hardware 9,3 miliar, Cepin 6,2 miliar, MAPI 6 miliar, dan INDF 5,7 miliar. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang terlihat sudah kurang enak ya. Saya pengen hapus aja, kita coret-coret ulang dari naked chart atau chart telanjang. Asik, yang masih kosong ya. Saya pengen coba kita multiple time frame analysis. Kita bahas dari view besar sampai view kecil. Sebenarnya market tuh maunya gimana. Nah, kita mulai dari monthly dulu. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya IHSG ini masih dalam posisi uptrend yang tidak ada masalah sama sekali. Cuman ini time frame panjangnya ya. Time frame panjangnya IHSG ini posisinya uptrend. Kelihatan higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Kita mulai masuk ke weekly. Nah, di posisi weekly ini cenderung kalau saya bilang sudah mulai lemah uptrendnya. Karena walaupun higher high juga cuma tipis dan lain sebagainya, bahkan sekarang terlihat mau reversal. Dan sekarang kita ke time frame yang paling kecil, yaitu di daily. Nah, bentar, saya kelewatan tadi. Kita cek osilatornya juga pakai MACD ya. Untuk monthly agak kurang enak sebenarnya. Kalau dia sampai dead cross ya, artinya bakal ada bearish divergence, itu bakal dalam koreksinya. Untuk yang weekly sama aja, bahkan sudah terjadi ya. Memang kenaikan kemarin disertai divergence. Harga ke atas, indikator ke bawah, harga ke atas, indikator ke bawah lagi, dan ya worst case scenario memang 6500 nih bisa jebol. Tuh, dan kalau ini berdasarkan divergence ya saya ngomongnya. Kalau kita lihat di daily, nah kalau daily sih yang kita bahas tiap hari dan viewnya sebenarnya juga sudah agak kurang enak untuk daily ini. Nah, kita bahas aja. Terakhir market koreksi dalam ya, ketika dia corona turun dalam. Ini sempat kurang oke. Tapi kalau kita tarik channel dari yang di sini ya, nih pergerakannya sebenarnya pas pada trend line ini. Nah, kira-kira gini lah ya kenaikannya dia dan pada posisi trend line. Cuman kalau kita pakai yang paling banyak kena, kalau ini kan kita lihat dari shadow ke shadow ya. Cuman kalau dari yang banyak kena tadi ya, foto awal tuh IHSG sudah terlihat patah trennya. Nih,
Saya nyambungin di sini kena, di sini kena, di sini merespon, dan ya kali ini IHSG sudah patah uptrend seperti itu. Cuman ya kalau mau toleransi ya silahkan toleransi sampai shadow terakhir. Ya kira-kira trend line-nya seperti ini. Kalau sampai shadow ya, tuh dia masih besok bakal uji trend line. Tapi kalau dari yang paling banyak kena, itu IHSG terlihat sudah patah. Dan kalau saya pribadi sih lebih prefer yang paling banyak kena ya, karena ya bukan masalah ilmu pasti, cuman artinya trend line ini di respect di situ. Artinya banyak yang merespon lah dari trend line ini seperti itu. Dan kalau kita lihat view kecil ya, di mana terakhir IHSG ini sekarang kalau menurut saya sudah dalam fase sideways, karena dia sudah same high tapi belum lower low dan belum higher high. Jadi ya posisi dia sideways dengan range yang cukup lebar 6.600-an sampai 7.400-an sideways-nya dia itu. Makanya ketika naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Nah, biasanya ketika sideways gini ya bakal konsol terus sampai kapan? Sampai dia menentukan arah. Either itu breakout atau dia bakalan breakdown. Yang serem adalah kalau breakdown, cuman memang semua bisa terjadi di market. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah batasi resiko. Kalau dia sampai breakdown, ya selain dia bakal koreksi dalam dari targetnya ya, itu juga market sudah dalam posisi downtrend. Kalau dia sampai breakdown 6.500 lah toleransi akhirnya, seperti itu. Jadi ya prepare for the worst case scenario aja. Masuk ke view yang paling kecil, kalau kita lihat di sini kan IHSG ada uptrend juga ya, uptrend minor, dan saat ini dia sedang dalam posisi retracement tuh, dan 0,618-nya pun juga sudah jebol, baik kita tarik dari yang situ maupun dari yang sini ya. Dan ya saya rasa next support memang ada di sini 0,786 tuh. Baru support terakhir tuh di sekitar 6.600 untuk posisi saat ini. 0,786 itu juga di area gap, cuman nggak kelihatan kalau di trading view, kelihatannya di Stockbit ya, ada sebuah gap yang menganga. Saya rasa bakal ada dead cat bounce di sana, bisa dimanfaatkan buat atur portofolio. Cuman untuk arah sebelum ada konfirmasi yang jelas, saya rasa market masih akan koreksi menyentuh 6.600 minimal. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kalau kita lihat dia same high same low ya, memang ini sideways. Jadi swing high swing low-nya same high same low. Makanya itu ada potensi sampai ke 6.000. Cuman ya yang namanya turun tuh ada pantulan-pantulan, yang naik juga ada koreksi-koreksi. Jadi ya bentuknya seperti inilah. Tuh kayak di sini kan dia turun, naik, turun lagi ya. Ini kan udah turun lumayan. Besok kena support, mungkin bisa rebound dulu baru turun lagi. Seperti itu. Dan kalau menurut saya pribadi, selama masih belum ada konfirmasi ya, kalau ada hijau atau dead cat bounce, rebound, manfaatkan buat kurangi porsi atau exit dulu. Itu bakal lebih bijak ya. Karena ya terlihat masih belum kondusif. Terus kalau misalkan ditanya, Mas ini efek apa Mas, apakah resesi global dan lain sebagainya, kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari juga, dari baik referensi luar maupun dari saya belajar di kampus, belajar bisnis internasional, multinational finance, sebenarnya ini semua berasal dari semua ini berasal dari forex atau foreign exchange atau mata uang. Itu dasar utamanya. Dan kalau kita lihat saat ini kan rupiah baru melemah ya dibandingkan dolar. Kita coba lihat chartnya deh. Nah, nggak tahu nih jelas atau enggak ini chartnya, atau saya salah nih kodenya. Oh, USDDR berarti. Nah ini ya, kalau kita lihat dolar itu kan baru kuat banget, bahkan sekarang udah dalam posisi 15.400. Dan kalau kita lihat dia higher high low terus, artinya masih dalam posisi uptrend. Nih mungkin sampai sini 16.000 tutup gap 2020 kemarin ya. Nih teman-teman bisa perhatikan kan, ketika kemarin crash bulan apa ini, Februari 2020, dolarnya juga kayak gini. Dan sekarang ya memang dia juga bakal jemput lagi seperti itu. Kalau ditanya kenapa Mas kok kalau dolar itu menguat, atau ya kita konteks kali ini pakai dolar karena kan mata uang yang baru dominan sekarang tuh dolar, jadi efeknya kemana-mana tuh. Cuma itu sebenarnya juga berefek, tinggal tergantung pairnya apa gitu ya. Tapi kalau pertanyaan kenapa Mas kok kalau dolar ini menguat terus pasar modal Indonesia kayak, jadi simpelnya gini. Pasar modal kita itu kan masih didominasi oleh asing ya. Memang kalau sekarang investor lokal sudah lebih banyak, tapi by moversnya itu kan dipegang asing. Kalau kita kan suka di gorengan, nyangkut, di pom-pom dan lain sebagainya. Tapi kalau asing kan enggak, saham-sahamnya asing ya itu aja. Bahkan itu juga jadi saham moversnya IHSG kayak BBRI, BBCA dan lain sebagainya. Nah,
ketika asing itu mau investasi di Indonesia, dia itu kan harus membeli rupiah ya, yang modalnya dia dolar, contoh misalkan 1 juta dolar gitu. Dia kalau mau trading di IHSG atau investasi di IHSG atau pasar modal, bond, obligasi dan lain sebagainya, dia itu kan harus beli rupiah dulu. Artinya dia convert dari yang 1 juta dolar itu jadi sekian rupiah. Anggap waktu itu 14.000 deh. 1 juta dolar dapat 14.000, satu harganya $1 14.000 rupiah. Artinya kalau 1 juta dolar itu dia bakalan dapat 140 miliar kalau nggak salah ya. Silakan kalkulator sendiri, saya asal ngomong soalnya nolnya mungkin miss. Anggap dapatnya 140 miliar. Dia dapat 140 miliar IHSG trading di sini, investasi dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mau convert lagi ke dolar, dia kan harus membeli dolar kan. Dan kalau kita lihat sekarang dolar ini baru mahal. Tuh, dan ketika dia mengkonvert pasti kan ada kerugian di sana. Anggap kalau dia tradingnya BEP, nggak cuan nggak rugi. Jadi 1 juta dolar tadi jadi 14.000, jadi 140 miliar misalkan gitu, atau 14 miliar atau berapalah itulah, 14 miliar kayaknya ya. 1 juta dolar tuh kayak 14 miliar ya. Ya tuh 14 miliar. Ketika dia mau mengembalikan ke dolar, dia kan bakal butuh 15 miliar kalau saat ini. Anggap sekarang ini dolarnya 15.000 ya. Ketika dia mau balikin ke dolar, dia itu kan butuh 15 miliar, dah bukan 14 miliar lagi. Artinya apa? Itu kalau di teorinya itu namanya transaction exposure. Tuh, resiko market risk dan lain sebagainya itu ya. Itu yang disebabkan kayak gitu. Nah, daripada dolarnya semakin menguat ya mending dia tarik modal dulu kan. Modal tarik, convert ke dolar dulu biar aman dulu karena dolarnya baru kuat. Malah bahkan ya kalau dia beli dolar lebih dulu malah bisa dapat keuntungan dengan dia mengkonvert ke dolar itu. Itu namanya juga salah satunya hedging ya. Itu disebut hedging tuh karena hedging itu adalah melindungi nilai. Jadi ya kalau ada komoditas yang mau melemah ya ditukar ke yang lain. Kalau ini konteksnya mata uang ya ketika rupiah mau melemah ya tukar ke mata uang lain yang stagnan, kalau enggak malah menguat. Makanya jadi bentuknya kayak gini. Seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih, terlepas dari resesi global dan lain sebagainya ya. Cuman kalau saya bilang memang dolarnya baru kuat banget dan ini memang nggak bisa dilawan. Kayak contoh tadi aja dia mau convert ke dolar lagi, beli 1 juta dolar kan udah nggak bisa pakai uang 14 miliar kan, harus 15 miliar. 1 miliarnya di mana ya? Mungkin cari di bank atau lain sebagainya. Cuman intinya kan dia rugi kalau dia tidak hedging. Makanya modal pada keluar dan yang terdampak ya yang aset dengan resiko tertinggi biasanya. Yang mana kalau sekarang ya saham seperti itu. Kalau teman-teman lihat kripto itu kan lebih gila lagi. Ya simpelnya kripto itu kan kayak forex ya. Kalau misalkan contoh kita trading IDR USD gitu, rupiah sama dolar atau dolar sama rupiah atau misalkan dolar sama yen gitu. Ya kalau trading kripto itu kan ya ada pairnya. Misalnya kita mau Bitcoin ya, Bitcoin sama dolar gitu, BTC USDT gitu. Nah kalau dolarnya baru kuat ngapain beli Bitcoin gitu, mending jual kan karena Bitcoinnya bakal melemah tuh. Jadi ya kira-kira seperti itu intermezzonya. Yang penting teman-teman paham dan ya memang yang paling bisa dilakukan adalah batasi resiko itu tuh. Ketika market memang baru tidak enak karena kita ini follower ya, kita bukan bandar. Kalau teman-teman bisa mengatur sebuah harga saham ya silahkan, mekanismenya berbeda. Tapi kalau misalkan kita ini follower retail ngikutin uang besar ya jangan dilawan, jadikan teman uang besar itu. Kalau baru koreksi ya kita ikutin, kalau baru mereka optimis ya kita ikutin gitu. Dan jangan FOMO, jangan fear, batasi resiko aja sih. Seperti itu. Untuk saat ini saya rasa ya kalau dilihat dari analisanya dolar ini kenaikannya belum selesai, jadi masih bakal tertekan saya rasa market. Kalau kita lihat dari TA aja kan dia baru breakout nih. Di sini dia baru breakout high ya. Tuh, entah apa patternnya. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, ya targetnya ke sini nih. Udah mau kena target sih. Udah hampir kena target. Tapi masih kuat juga kenaikannya, bahkan slope-nya menguat ya. Dari yang kemiringannya segini jadi ke sini. Itu indikasi mau koreksi. Tapi sebelum koreksi pasti ada klimaksnya dulu. Seperti itu. Amannya ya ini bisa dijadikan indikator. Artinya nanti kalau misalkan dia udah terlihat patah tren, mulai koreksi, ya itu oke. Tapi kalau masih menguat terus ya seperti itu yang bakal terjadi di market. Jadi ya batasi resiko aja. Kembali ke IHSG karena kita trading di sini atau investasi di sini, saya rasa masih belum bottom belum kelihatan. Kemarin saya spek bottomnya di sini.
6869, tapi ketika kemarin Kamis itu closingnya masih belum enak, ya ini sepertinya bakal dijebol. Kenapa kok 6869 saya kira bottom? Karena selain 0,618 ada sebuah garis uptrend line. Trend itu kan support resisten paling kuat tuh. Ini belum terlihat jebol ya. Kalau kemarin tarikannya kan paling banyak kena. Nah ini bahkan dia udah jebol juga. Jadi ya kira-kira seperti itu sih. Jangan dilawan marketnya. Amannya kalau memang tradingnya baru kurang bagus ya wait and see aja. Karena melihat waiting itu bagian dari trading. Tinggal diisi kegiatan lain lah, liburan atau ngurusin bisnis lain dan lain sebagainya. Jadi ya batasi resiko. Kalau rebound pasti ada rebound kecil, rebound besar. Dan kalau kita lihat juga memang sudah mau kena support, pasti ada pantulan nih di gap ini 6766 ini. Nutup gap, kena trend line, pantulan, entah kuat atau ringan, baru koreksi lagi. Tuh, nanti kita update lagi ke depan. Cuma untuk saat ini saya rasa perhatikan 6766 dulu di area gap sini ya. Nih, itu juga udah mau kena target lower low-nya. Cuman kalau untuk naik, saya rasa manfaatin buat kurangi porsi dulu. Tuh, jadi ya yang penting perlu dibahas, dijaga adalah psikologi, jangan sampai rusak. Tentu ya ISG, langsung aja kita masuk pembahasan pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek apa nih yang lama nggak kita bahas ya. Goto kemarin udah kita bahas ya, dan ya memang dia tidak jadi reversal. Sangat disayangkan. Saya pengen bahas dari MDKA dulu deh, yang lumayan juga turunnya sekitar 3%, 2, sekian. Nah nih kemarin Jumat MDK turun 2,4%. Kalau kita lihat volumenya memang sudah kecil, tapi terlihat volumenya besar, artinya ada power baru ya. Dan ya agak kurang enak ini MDKA ini, karena dia downtrendnya ini patah. Artinya apa? Slope menguat ya. Koreksinya bakal lebih kuat MDKA ini. Nih bisa aja jadi kayak gini ya. Set. Nah nih tuh, yang kemiringannya sebelumnya misalkan 30 derajat jadi 45 derajat tapi ke bawah. Yang sebelumnya 45 derajat jadi 30 derajat tapi ke bawah. Artinya semakin impuls lah turun naiknya itu. Kan teman-teman sering ya lihat ya, misalkan dalam tren normal atau tren tidak normal, atau yang lebih kuat dan lemah dan lain sebagainya. Dan saya rasa since dia juga jebol dari 0,618 ya, maka next supportnya ada di 3570. Ini pas nanti juga bakal kena sama downtrend line, garis warna, saya ganti warnanya deh, garis warna hijau nih. Nanti bakal kena di sekitar 3570. Cuman untuk bottom saya rasa masih belum kelihatan juga hilalnya dari si bottom. Jadi ya amannya tetap wait and see dulu. Agak riskan kalau spekulatif buy di saat-saat seperti ini ya. Jadi lebih baik lihat responnya, lihat konsolnya. Kalau bagus ya ikut masuk, kalau masih kurang oke ya lebih baik nonton dulu, menahan diri. Tuh, untuk support terdekat 3570 mungkin bisa dari 3600 ya. Kita bikin area 3600 sampai 3500. Kenapa? Karena ini ada gap juga. Ini low-nya 3520, ini high-nya 3510. Ada gap satu tick di sini. Jadi untuk sekarang supportnya sekitar 3600 sampai 3500 dari si MDKA. Tuh, kalau misalkan itu masih dijebol juga ya next stop 3350. Tuh. Kita lihat dalamnya kemarin Jumat MDKA masih distribusi, jadi emang price action kurang oke, dalamnya juga kurang oke ya. Jadi ya lebih baik batasi resiko dulu, seperti itu. Untuk MDKA. Lanjut coba kita cek si apa nih kita bahas nih. Goto kemarin udah ya. Kita coba cek si, kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Kita bahas dari Unity Tractor. Kayak mau bagi dividen ini, makanya dia menguat juga ini. Dividen interim. Oh udah ya malah ya, dividennya tanggal 5 Oktober kemarin. Oke, kita bahas aja Unity Tractor. Kemarin Jumat Unity Tractor menguat, dia naik 4,81% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Ini bagus. Dia bagusnya sejak di sini sih. 12 Oktober nih ya, candle reject kuat dan volumenya gede banget.
Jadi ya memang wajar kalau kemarin Jumat itu dia naik karena sudah ada buyer yang muncul di sini di candle 12 Oktober. Sebenarnya kalau udah ada candle kayak gini ya, 13-nya beli itu oke. Tuh, beli di sini 13 karena sudah ada yang cover baru. Kalau stop loss di bawah coverannya dia, seperti itu. Nah, Yeti Tractor ini juga masih saham uptrend ya, dimana kita lihat ada sebuah uptrend channel dari tahun 2021 bahkan 2020 ketika bottom corona dan dia masih dalam posisi uptrendnya. Cuman memang sempat kemarin reject dari 36.000 yang mana itu juga area kuat dari Yeti Tractor. Lalu dia melemah koreksi sampai 31.000 di area supportnya dan sudah ada rebound lagi. Saya pengen bahas view kecilnya aja, yang mana saat ini saya rasa Yeti Tractor masih ada, ternyata sudah breakout dari downtrend channelnya. Cukup menarik untuk ini Yeti Tractor, bisa kita bikin setupnya nanti ya. Di sini dia kemarin kan ada downtrend line ketika koreksi yang terlihat sudah di breakout dengan volume bagus, makanya cakep ini Yeti Tractor. Tinggal kita cari targetnya aja. Kalau dia berhasil higher high 36.200 sampai low-nya ada di 31.400 ya. Ini adalah beberapa resisten dari si Yeti Tractor. Nah, besok itu dia kena resist, jadi jangan FOMO ya, jangan kejar atas. Ini posisi di resist 33.725. Tuh resistnya dia sampai 34.300. Tuh 0,618. Di sini juga reject kuat, belum pernah diuji. Jadi saya rasa kalau retrace itu bakal suatu yang sangat wajar. Nah, target dari Yeti Tractor ini ke sini 38 sampai 39. Targetnya dia ya, kalau berhasil breakout dari 36.200 karena dia bakal higher high seperti itu. Nah, untuk setup mungkin kita bisa pakai inverted head and shoulder, di mana yang pertama di sini downtrend sudah breakout. Lalu kedua kita tarik sebuah neckline atau resisten, dan ini adalah setupnya. Ini shoulder kiri atau ini shoulder kiri, lalu ini head, dan kita bisa spek dia bikin shoulder kanan. Maka dari itu area buy yang bagus dari Yeti Tractor di sini sekitar 32.750 sampai 32.600. Kalau skenarionya koreksi ya, seperti itu. Cuman ya market selalu benar, siapa tahu dia besok kuat langsung breakout sekalian, ya itu suka-suka dia. Tuh. Tapi kalau misalkan dia besok reject, bisa pantau di sekitar 32.700 sampai 32.600 untuk posisi shoulder kanannya, seperti itu. Dan ya sama, jangan lupa batasi resiko. TA-nya bagus, dalamnya auto bagus, udah valid, no debat. Akumulasi juga oke, asing juga oke, no problemo at all. Itu untuk Yeti Tractor. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Arto udah kita bahas ya, nggak kita bahas lagi. Kalau cari viewnya Arto bisa cek video berapa hari lalu aja. Kita masuk ke yang merah-merah. PG sudah kita bahas juga. Saya pengen bahas BBKP aja atau Bank Bukopin, yang kemarin saya kira sudah terlihat bottomnya, cuman ternyata masih lumayan dalam koreksinya. Nih, serem juga ini ya. Oke, kemarin Jumat Bank Bukopin turun 6,71% dengan candle yang sangat solid dan volume yang membesar. Tuh. Kemarin sebenarnya bottom sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Pertama dia udah ada volume bagus, tapi sell on strength-nya gede banget sih ini. Sama aja berarti ya. Tuh, di area demand, tapi ya ternyata dia masih lower low. Ya itulah definisi market selalu benar. Kenapa saya kemarin juga pernah spek ya, di sini bakal jadi bottom BBKP, karena menurut saya di situ juga area kuatnya dia dari BBKP ini. Ini kan dimana dia reversal ya, ada cup, handle, lalu dia menguat. Nah ini kalau kemarin setupnya dia retest lalu higher high, tapi ternyata enggak, malah rebound dan lower low. Artinya ya saat ini BBKP masih dalam posisi downtrend. Tuh, dilihat dari mana-mana memang dia masih downtrend ya. Nih. Dan kemarin ternyata kena trend line juga, jadi makanya dia swing low lagi. Kita bisa tarik trend channel di sini berarti. Nah, kira-kira ginilah ya, yang banyak kena set. Nah, nih ada potensi rebound besok sebenarnya dari BBKP ini. Cuman dia masih dalam posisi downtrend seperti itu. Untuk support selanjutnya BBKP saya rasa di sini ya. Kalau dari klasik, area klasik ini 130 sampai 120 ini bakal jadi support dari BBKP. Tapi kalau masih jebol lagi ya nggak tahu juga saya. Kalau kita tarik Fibonacci dari swing besarnya ya, area menariknya emang di sana itu sekitar 130.
di 0,618. Bahkan sekarang juga sudah masuk 0,618 ya. Cuman so far candle masih belum ada perlawanan, volume juga masih deres. Saya rasa jangan nadah dulu tuh, karena ya yang namanya support tuh bisa dijebol juga. Support itu kan patokan ya, di situ expect orang bakal beli, ada yang beli atau buyer muncul. Tapi kalau misalkan dijebol juga ya artinya belum mau cover di situ. Jadi ya itulah kenapa amannya wait and see dulu. Area support 1000, kena 1000. Oke, ada yang ngumpulin, oke ada volume bagus, nah kita baru nebeng. Tapi kalau spekulatif buy itu ya kena support 1000 langsung beli tuh tanpa lihat ada yang cover. Plus minusnya sendiri tinggal sesuaikan dengan style masing-masing aja. Nanti support BBKP itu tadi ya, kalau kita bikin area karena 149 nya sudah jebol, jadi untuk sekarang area supportnya sekitar 133 sampai 120 tuh. Agak kurang oke juga kalau dia jebol ya last di 97. Kalau jebol 97 ya bakal jadi saham gocap, gopek, nggak tahu lah apa itu. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, distribusinya masif. Cuman satu hal yang menarik ya, SA-nya udah mau habis ini barangnya. SA ini kan Bosoa. Dia keluar dari BPKP kan, diganti sama pengendali dari Kukmin. Jadi ya, kalau kemarin-kemarin yang distribusi SA, tapi sekarang kalau kita lihat SA-nya belum, sudah mulai kering mungkin ya barangnya. Tapi kalau kita lihat belum ada akumulasi yang bagus. Jadi amannya sih tunggu bottom, tunggu konsol dulu, itu baru bakalan oke. Seperti itu. Itu untuk BPKP. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Dan masih dominasi sama Panin Group ya. Kita bahas PNIN aja deh. Oke, kemarin Jumat PNIN naik lagi 9,49% dengan candle yang ya cukup solid dan volume yang besar dan membesar. Bagus ini volumenya. Saya rasa masih lanjut ya. Dan target selanjutnya udah kelihatan di sekitar 1.700. Tuh. Terakhir PNIN ini konsol di sini, dia simetrikan triangle, lalu dia breakout dengan volume yang oke, retest dan berhasil menguat. Setelah itu dia sudah dalam posisi impulse ya. Naik turunnya cepat. Terakhir bikin continuation juga dengan target di 1400, sudah kena di break dan sekarang sudah menguat lagi. Nah, untuk target sekarang itu ada sekitar 1700-an dan ya pas sama target higher high-nya 1675 sampai 1760. Jadi ya saya rasa 1700 bakal jadi resisten kuat dari si PNIN. Kalau saat ini sih belum ada setup entry ya. Ini kalau entry ya namanya kejar atas, nih fear of missing out ya. Jadi mungkin view ini lebih ke yang punya barang aja. Saya rasa 1700 bakal jadi tempat perlawanan dari si PNIN. Cuman sisi bagusnya ya pas sih 1700 pas all time high-nya dia. Tuh harusnya bakal ada perlawanan dulu. Tapi kalau misalkan nggak ada ya hati-hati juga. Seperti itu. Kalau punya barang saya rasa masih oke, karena kalau dilihat dari volumenya sebenarnya masih bagus ya kenaikannya si PNIN ini. Cuman kalau baru mau entry amannya tunggu konsol dulu, karena support terdekat masih cukup jauh. Saya rasa supportnya masih di sekitar sini 1.500 bahkan sampai 1.335 seperti itu. Dilihat dalamnya akumulasinya pun juga cakep, TA cakep, tren cakep, jadi ya seperti itu. Itu untuk PNIN. Terakhir ya kita bahas BRMS, masuk gainers juga. Kira-kira bagaimana bentuknya? Oke, kemarin Jumat BRMS menguat 5,44% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang sebenarnya besar tapi nggak terlalu gede ya kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan kalau saya lihat BRMS ini memang masih belum oke kalau bigger view-nya ya. Dia bakal menarik kalau sudah di area sini sih. Berapa nih? 92 sampai 116 kalau dari view besarnya ya. Kalau view kecilnya sih dia udah kena support juga di area 145, tapi view besarnya masih agak dalam support kuatnya. Terakhir dia juga sudah patah uptrend dan ya sedang dalam posisi turun. Terus kemarin naik gimana mas? Ya karena turun pasti ada naiknya, naik juga ada turunnya. Untuk sekarang yang jelas resisten di sini 173 sampai 168. Ini kalau dia break bakal cakep, tapi kalau dia gagal break ya ini pullback untuk turun lebih dalam. Tuh, kalau misalkan tonton pen entry ya bisa stop loss di bawah 144 selama nggak jebol oke.
Tapi kalau teman-teman tuh tunggu konfirmasi, amannya tunggu dia breakout 173 dulu. Kalau dia breakout 173, saya rasa bakal ada kenaikan yang cukup menarik pullbacknya. Siapa tahu dia mau pullback sampai ke sini, terus baru turun lagi, gitu bisa juga. Yang jelas untuk saat ini ya, range dari si BRMS itu berada di sini. Resistennya di 173 sampai 168, sedangkan supportnya ada di sini, support 1 146. Support 2-nya ada di sini 138 140 seperti itu ya. Kalau resisten minornya ada di sini karena dia kemarin reversalnya di sini ya 161 dan kemarin terlihat ada reject juga. Jadi ya saat ini dia di sini tinggal menentukan arah ke atas atau ke bawah seperti itu. Dan sama saya rasa batasi resiko tetap perlu dan ya. Kita lihat dalamnya mulai kurang enak momentumnya sebenarnya. Hati-hati aja kalau besok dia lower low ya, karena kalau di buy trend memang diarahnya ke bawah. Ya terjadi akumulasi atau distribusi yang signifikan, jadi lebih ikutin TA-nya aja. Dan ya selalu batasi resiko, gunakan area tadi. Oke, untuk konten kemarin Jumat, mohon maaf kalau agak molor dan agak malam karena saya kebetulan juga weekend agak full, main bener-bener full, tambah ada ujian tengah semester juga untuk kuliah S2 saya. Jadi ya baru agak slow down saya bagi waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya, salam.